Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Angelina Munte dengan nomor induk mahasiswa 4122 421 11 0462. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari laporan kegiatan magang yang telah saya laksanakan selama 66 hari kerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Pada laporan kegiatan magang kali ini, saya mengangkat judul mengenai pentingnya disiplin kerja pegawai dalam mendukung peningkatan kinerja kerja pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STSIP MM CHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Ibu Dr. Haja Wina Roswina, SEMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Dan yang saya hormati Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM, selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Dan tidak lupa juga yang saya hormati Bapak Dr. Feby Febrian SEMM selaku dosen pembimbing magang. Baik, pada laporan kegiatan magang kali ini saya mengangkat judul mengenai pentingnya disiplin kerja pegawai dalam mendukung peningkatan kinerja kerja pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas 8 topik pembahasan. Yang pertama mengenai latar belakang, yang kedua mengenai profil organisasi, yang ketiga mengenai aktivitas magang, yang keempat hambatan, yang kelima solusi, yang keenam kesimpulan, yang ketujuh rekomendasi, dan yang kedelapan refleksi diri. Baik, yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Di sini perlu kita ketahui bahwasannya disiplin kerja merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai kesuksesan suatu organisasi. Dalam konteks kerja, tentunya disiplin kerja didefinisikan sebagai kemampuan dan juga kesadaran individu untuk dapat mematuhi peraturan, prosedur, dan juga standar kerja yang telah ditetapkan. Adapun menurut Chewy, B. and Taylor pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa disiplin kerja merupakan kemampuan atau sikap seseorang dalam menaati aturan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu. Disiplin kerja juga adalah suatu tindakan yang digunakan para atasan untuk berkomunikasi dengan pegawai agar mereka dapat bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan juga kesediaan pegawai dalam menaati peraturan dan juga norma-norma sosial yang berlaku. Lalu di sini perlu kita ketahui juga dalam sebuah organisasi tempat bekerja pastinya ada pegawai yang memiliki sifat berbeda-beda seperti halnya dengan karakteristik individu. Itu sangat penting demi menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh sebab itu, maka disiplin kerja adalah suatu hal yang penting untuk diperhatikan dalam setiap perusahaan agar bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bisa mencapai suatu tujuan organisasi yang sesuai dengan visi dan misinya. Di sini akan ada pembahasan mengenai profil organisasi. Kebetulan saya melaksanakan kegiatan magang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Di sini akan ada sejarahnya terlebih dahulu, di mana sejarah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki perjalanan yang cukup panjang. Awalnya, badan ini didirikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas berbagai aspek terkait pariwisata. Pemerintah pusat mengatur sektor pariwisata di seluruh Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 30 tahun 1986 yang mencakup pembentukan Dewan Pertimbangan Kepariwisataan Nasional yang bertugas membantu Presiden dalam menetapkan kebijakan umum di bidang pariwisata nasional. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan, pariwisata, dan juga ekonomi kreatif. Kedudukan Disbudpar atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tersebut merupakan unsur dari pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan bidang kebudayaan dan juga bidang pariwisata yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung pada nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bandung.
Rincian mengenai susunan organisasi, tugas pokok, dan juga fungsi perangkat daerah tersebut telah diuraikan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1398 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan juga fungsi serta tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan di bidang kebudayaan dan juga pariwisata yang bertanggung jawab kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah atau yang bisa disebut Perda Nomor 13 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007. Dinas Sunan Gunung Jati Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata Kota Bandung. Berikut adalah bagian dari struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Di sini bisa kita lihat ada bagian dari mulai kepala dinas sampai dengan bidang-bidang yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai aktivitas magang. Dalam pelaksanaan kegiatan magang yang telah saya laksanakan selama 66 hari, tentunya banyak sekali aktivitas yang dilakukan atau dilaksanakan. Berikut adalah beberapa aktivitas yang telah saya laksanakan selama menjalani pelaksanaan kegiatan magang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Yang pertama yaitu saya mendapatkan tugas atau mendapatkan job desk membuat remgiat harian, di mana remgiat harian ini saya diminta untuk membantu membuat penjadwalan yang akan dilaksanakan oleh beberapa pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam satu pekan atau dalam beberapa hari yang mendatang. Lalu yang kedua, saya mendapatkan tugas mengecek surat masuk dan surat keluar yang dimana nantinya di sini akan dilanjutkan dengan mengurus disposisi surat masuk dan keluar. Dua hal ini saling berkaitan dalam tugas yang saya laksanakan. Karena kebetulan saya ditempatkan di bagian sekretariat, jadi saya memang berurusan dan juga mengatur surat masuk dan surat keluar serta mengatur disposisi surat masuk dan keluar. Lalu selanjutnya di sini juga saya mendapatkan job desk untuk mengecek data cuti dan juga data absensi pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Lalu yang selanjutnya yaitu saya juga mengikuti kegiatan penyuluhan sampah kepada yang ada di UJP yang ada di Kota Bandung. UJP itu Usaha Jasa Pariwisata, jadi saya mengikuti kegiatan penyuluhan sampah untuk mengatur dan juga untuk memberikan penyuluhan terkait pengelolaan sampah. Lalu pada kegiatan magang kali ini saya juga telah menganalisis beberapa hambatan dan juga beberapa permasalahan. Di sini kita perlu ketahui dulu ya teman-teman bahwasanya disiplin kerja adalah kemampuan dan juga kesadaran individu untuk mematuhi peraturan, prosedur, dan juga standar kerja yang telah ditetapkan, serta melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan juga kesadaran. Disiplin kerja dapat meningkatkan motivasi intrinsik pegawai dengan memberikan rasa tanggung jawab dan juga kesadaran akan tujuan organisasi. Disiplin kerja membantu pegawai untuk memenuhi kebutuhan hierarkis seperti kebutuhan akan rasa aman dan juga kebutuhan akan pengakuan. Disiplin kerja juga dapat mempengaruhi perilaku pegawai dan juga meningkatkan kinerja pegawai dengan memperkuat motivasi dan komitmen. Nah, di sini juga ada menurut para ahli, yaitu menurut Jeffrey Mahardika pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa disiplin kerja merupakan sebuah bentuk rasa tanggung jawab dan juga kewajiban karyawan untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Ansardi dan Putri pada tahun 2020 mendefinisikan bahwasanya disiplin kerja merupakan hal yang mempengaruhi kinerja karyawan. Semakin tinggi disiplin kerja seseorang, maka semakin tinggi juga kinerjanya. Dalam meningkatkan kinerja kerja karyawan, disiplin kerja merupakan salah satu aspek yang sangat penting.
Baik, dalam menaati kedisiplinan pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, terdapat beberapa hambatan yang setelah saya analisis. Yang pertama itu adanya kurangnya motivasi atau semangat bekerja dalam diri pegawai. Yang kedua, kurangnya profesionalisme dan juga tanggung jawab pegawai. Yang ketiga, kurangnya rasa tegas yang diberikan oleh atasan atau kepala bidang dalam memberikan sanksi kepada pegawai. Yang keempat, yaitu ketergantungan terhadap kebiasaan buruk seperti terlambat datang ke kantor. Yang kelima, pengaruh lingkungan kerja yang terlalu monoton. Dan yang keenam, kurangnya pengawasan dan evaluasi. Di sini ada solusi untuk mengatasi hambatan yang telah saya jelaskan, di mana berdasarkan hasil dari pemaparan atau penjelasan mengenai hambatan dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, saya akan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan di atas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan memberikan pelatihan dan juga pengembangan kepada pegawai. Yang kedua, perusahaan lebih memperhatikan kembali data daftar kehadiran pegawai guna untuk dijadikan bahan evaluasi agar dapat meningkatkannya kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang ketiga, perusahaan juga dapat memberikan sanksi yang mungkin dapat dijadikan sebagai acuan atau peringatan kepada para pegawai yang kurang disiplin dalam bekerja. Dan yang keempat, atasan ataupun pegawai dapat saling bekerja sama untuk meningkatkan kualitas lingkungan pekerjaan yang lebih nyaman agar para pegawai dapat melaksanakan dan juga menjalankan pekerjaannya dengan semangat dan dapat lebih meningkatkan semangat dalam bekerja. Baik, selanjutnya di sini ada mengenai kesimpulan. Kesimpulannya yaitu dalam kegiatan magang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang telah saya laksanakan, saya sangat antusias dalam menjalaninya. Di sini juga saya menarik kesimpulan bahwa perusahaan tempat menjalankan magang sudah dapat dikatakan baik dalam menjalankan visi misinya, namun memang masih terdapat beberapa permasalahan atau hambatan yang perlu diperhatikan oleh pihak perusahaan, yaitu mengenai kedisiplinan pegawai dalam menjalankan proses pekerjaannya. Masih terdapat juga beberapa hambatan dari pegawai yang kurang disiplin dalam memperhatikan kehadirannya, sehingga hal ini dapat membuat tingkat kedisiplinan pegawai yang masih kurang maksimal. Namun selebihnya perusahaan sudah menjalankan visi dan misinya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan juga perusahaan telah memberikan fasilitas yang memadai untuk para pegawai yang menjalankan pekerjaannya dengan baik. Selanjutnya, di sini ada rekomendasi berdasarkan hasil dari kegiatan magang yang telah dilaksanakan. Tentunya saya menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan atau juga hambatan dalam pelaksanaan kegiatan magang. Maka dari itu, saya akan memberikan beberapa rekomendasi ataupun masukan yang diharapkan bisa berguna bagi para pihak-pihak yang bersangkutan. Yang pertama yaitu rekomendasi atau masukan untuk perusahaan. Saat pegawai mengajukan cuti, menurut saya sebaiknya perusahaan lebih memperhatikan kembali data kehadiran pegawai agar dapat dilihat apakah pegawai sering datang tepat waktu atau tidak, dan juga apakah pegawai sering mengajukan cuti atau tidak. Hal ini tentunya akan berguna untuk perusahaan karena dapat meningkatkan kualitas kedisiplinan pegawai dengan baik. Selanjutnya yaitu untuk perguruan tinggi. Sebaiknya pihak kampus diharapkan ke depannya bisa lebih memperhatikan kejelasan mengenai prosedur magang yang sesuai dengan peraturan kampus, dan juga sebaiknya pihak perguruan tinggi lebih memperhatikan lagi kecepatan dalam mengeluarkan surat rekomendasi bagi para mahasiswa yang mengajukan untuk urusan magang ke perusahaan-perusahaan yang dituju. Selain itu, saya juga berharap kepada pihak perguruan tinggi atau pihak kampus untuk diharapkan ke depannya pihak kampus bisa lebih banyak bekerja sama dengan beberapa perusahaan atau instansi guna untuk mempermudah mahasiswa-mahasiswa yang kesulitan mencari tempat magang. Selanjutnya yaitu mengenai refleksi diri. Selama kurang lebih 66 hari melaksanakan kegiatan magang di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, saya banyak sekali mendapatkan pengalaman dan juga pengetahuan yang baru, khususnya dalam dunia bekerja.
Berikut adalah beberapa refleksi pribadi yang saya rasakan selama menjalani kegiatan magang. Yang pertama, tentunya dalam kegiatan magang yang telah saya laksanakan ini, saya bisa melatih kedisiplinan saya karena selama melaksanakan magang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, saya sangat merasa pentingnya disiplin dalam bekerja sehingga membuat diri saya dapat belajar dalam melatih kedisiplinan selama melaksanakan kegiatan magang. Lalu yang kedua, melatih kekompakan dalam bekerja sama dengan tim. Selama menjalankan kegiatan magang ini, tentunya saya lebih sering bekerja sama dengan tim yang satu divisi dengan saya. Hal ini membuat saya harus lebih bisa kompak dalam bekerja sama dengan tim. Lalu selanjutnya yaitu melatih komunikasi. Selama menjalani kegiatan magang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, saya sangat dibutuhkan sekali yang namanya komunikasi atau juga public speaking yang baik dalam melaksanakan kegiatan magang. Karena sering sekali saya harus berhadapan dengan para tamu-tamu, sehingga selama menjalani kegiatan magang tentunya membuat saya harus dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan juga public speaking yang baik dan yang benar. Yang keempat yaitu meningkatkan fokus diri. Selama menjalani kegiatan magang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, saya diwajibkan fokus dalam bekerja karena saya selalu mendapatkan tugas-tugas yang berkaitan dengan surat-surat dan juga data-data penting, sehingga hal ini membuat saya harus bisa meningkatkan fokus diri dalam bekerja. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan keterampilan. Dalam melaksanakan kegiatan magang, saya sering sekali diminta pendapat ataupun ide dan juga saran, sehingga hal ini membuat saya harus dapat meningkatkan keterampilan dalam bekerja. Mungkin cukup sekian presentasi dari laporan kegiatan magang yang telah saya sampaikan. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun juga ada tutur kata yang kurang tepat dan kurang berkenan untuk para audiens. Selebihnya terima kasih banyak dan sampai jumpa kembali.